Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada tim literasi bahasa Indonesia dari guru kami tercinta, yaitu Ibu Yunung, terima kasih Ibu Siti, Ibu Iin, dan Ibu Trinian yang akan memaparkan tentang pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi. Kenapa saya berbicara di sini? Saya mewakili kepala perpustakaan yang ditugaskan untuk membuat aksi nyata tentang pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi, di mana akan aksi nyatakan mulai dari diseminasi pembelajaran literasi dan numerasi di kelas implementasinya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk menyaksikan diseminasi kami tentang pembelajaran literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Yuniar sebagai narasumber yang akan memaparkan apa itu literasi dan numerasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke narasumber, mungkin hanya beberapa sepatah atau dua patah kata kami silakan kepada guru bahasa Indonesia sebagai tim literasi memberikan sambutan. Maka dipersilakan kepada Bu Nunung untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, untuk literasi numeralisasi ini sebenarnya semua orang sudah paham. Konteksnya kalau di dalam bahasa Indonesia, literasi numeralisasi ini teks yang disertai dengan dominan. Untuk numeralisasi di sini sebenarnya guru matematika yang harus mewadahi konteks numeralisasi. Cuma di dalam bahasa Indonesia konteks teksnya itu seperti minum obat atau masak, konteksnya seperti itu. Tapi ada hitungannya, ada jual beli. Itu dalam jual beli mungkin di ekonomi itu dominan untuk numeralisasi. Literasi numeralisasi. Mungkin itu paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Nunung yang sebagai ahli dari bahasa Indonesia. Mungkin untuk sambutan yang kedua sama, karena kita adalah sebuah tim, maka dari Bu Siti koordinasi mungkin akan memberikan sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang praktik baik, di mana merupakan kita bersama untuk menjawantahkan daripada kegiatan yang ada di sekolah kita. Adapun apa itu literasi dan numerasi sudah Ibu Haji Nunung sampaikan. Paling tidak saya mengajak untuk bagaimana upaya kita sebagai sivitas akademika di SWA ini menjadi bagian yang bisa memunculkan kegiatan yang kaitannya dengan praktik baik. Itu saja barangkali sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Kurniasi dan Bu Nunung yang telah memberikan sambutan. Mungkin ini adalah acara inti kita, yaitu bagaimana pemaparan dari Bu Tri Yuniar tentang pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi di SMA 1 Jatiwangi. Kepada Bu Tri, saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi. Pembelajaran literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami teks tertulis. Sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Mungkin seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Haji Nunung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga literasi dan numerasi itu sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin ketika kita berbelanja itu ada hitungan berkaitan dengan hitungan. Jadi pembayaran sekian dijumlahkan, mungkin itu kaitannya seperti itu. Ya, yang kedua, tujuan pembelajaran literasi dan numerasi. Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan dalam memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks, buku pengayaan, dan buku pelajaran. Yang kedua, kemampuan numerasi diyakini dapat membantu individu memiliki kepekaan terhadap penyajian data, pola, barisan, bilangan, serta melatih penalaran guna menyelesaikan masalah serta mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, manfaat pembelajaran literasi dan numerasi. Yang pertama, mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam menginterpretasi angka, data, tabel, grafik, dan diagram. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan literasi numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan yang logis. Yang ketiga, membentuk dan menguatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam hingga mampu bersaing. Yang terakhir, peserta didik memiliki pengetahuan dalam dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pentingnya pembelajaran literasi dan numerasi? Jadi pada penerapan kemampuan literasi dan numerasi akan membuat siswa dapat memahami pelajaran secara lebih luas dan mendalam. Siswa juga yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik akan mampu memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah dan mampu mengungkapkan pemikirannya secara efektif. Literasi numerasi yang merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Cara-cara di bawah ini dapat meningkatkan literasi numerasi siswa di kelas. Yang pertama, menerapkan konsep matematika dalam konteks nyata, seperti menghitung diskon. Mungkin ibu-ibu mah sudah hafal diskon ya, 50% apalagi ya, sampai 70%. Ya, matahari. Kemudian yang kedua, menggunakan cerita maupun presentasi visual seperti grafik atau diagram untuk meningkatkan pemahaman konsep. Penerapan pembelajaran literasi dan numerasi di kelas. Yang pertama, biarkan siswa mengembangkan konsep menggunakan semua indera mereka.
Hubungkan aktivitas dengan kehidupan nyata bila memungkinkan. Gunakan materi konkret dan aktivitas langsung. Maksimalkan penggunaan visual dan dukung pembelajaran dengan materi visual, isyarat, dan dukungan bila memungkinkan. Yang kedua, sediakan sudut baca yang menarik dan nyaman di kelas agar siswa dapat membaca dengan bebas. Yang ketiga, adakan kegiatan yang membangkitkan minat baca seperti klub buku, pertukaran buku, dan lain-lain. Kemudian, buat diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide dan untuk meningkatkan pemahaman materi bacaan. Gunakan objek, lalu gambar, dan terakhir tambahkan angka dan simbol. Menggunakan benda konkret berarti kita mulai dengan objek nyata, baik itu penghitung atau batang cuy senaire. Guru matematika sudah familiar dengan benda-benda ini. Bisa juga objek lain yang sifatnya konkret. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari kami mengenai literasi dan numerasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buah delima, pesti yang ngasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, itu kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Trinian yang telah memaparkan pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi yang begitu jelas. Untuk saat ini kita hanya diseminasi, jadi Bapak dan Ibu maaf tidak ada pertanyaan yang akan diungkapkan karena tadi sudah jelas, dan mungkin nanti kalau ingin memperjelasnya lagi di depan saya ini atau di depan ibu-ibu, ini adalah para ahli tentang literasi dan numerasi. Silakan nanti untuk secara individu saja menghubungi beliau ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia berkenan hadir di acara pemaparan ini. Saya ucapkan lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan kepada narasumber Ibu Tri, terima kasih atas ilmu yang telah didapatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita, kompetensi kita dalam menambah literasinya. Dan kepada Bu Iin, Bu Nunung, dan Bu Cici, saya ucapkan terima kasih. Maka dengan ini kita tutup diskusi pemaparan ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Numeralisasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dari simbol-simbol yang ada. Tujuannya yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Selain itu, kemampuan numeralisasi akan membantu seseorang untuk melakukan perencanaan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menerapkan literasi numeralisasi, Ibu perkenankan untuk membacakan teks di depan. Intensifikasi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadi bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 26%,
jagung 18,9% dan kentang 4,99%. Akan tetapi, kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu 10,02% dan jagung 7,82%. Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal non-beras. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat namun menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun, dengan total kebutuhan mencapai 26,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia dengan total kebutuhan Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,6%, jagung 18,9% dan kentang 4,99%. Akan tetapi kondisi itu berubah pada era Orde Baru pada akhir tahun 80-an. Proporsi beras makin dominan mencapai 81,1%. Sisanya ubi kayu 10,2% dan jagung 7,82%. Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini upaya mengendalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal non beras. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Oh, beli makanan dari umbi-umbian apa? Apa? Makanan dari umbi-umbian. Ada ubi ungu, ada Ya. singkong, ada kentang. Maunya yang mana? Umbi ungu, Bu, ini berapaan? 2.000. 2.000. Kamu mau apa lagi? Sama. Ya, nih, Bu, uangnya. 4.000. Ya. Langsung 1.000 ya, Bu. Ya, itu aja. Ya, udah ini aja. Kembalinya. Ya, makasih, Bu. Nah. Ibu beli yang mana? Ibu ada makanan yang dari umbi-umbian nggak, Ibu? Ada ubi ungu, ada singkong, ada kentang. Maunya yang mana nih? Ibu mau kentang. Ini berapaan? 2.000. Oh, ini, Bu. Udah satu aja. Ibu saja. Makasih, Bu. Ya. Pengejauhan dari teks ke dunia praktek nyata. Itulah proses pembelajaran literasi numeralisasi. Terima kasih.